Yang terkasih dalam Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan atas waktu yang penuh rahmat ini, kesempatan yang Ia berikan kepada kita, sehingga kita boleh merayakan perayaan Ekaristi menghormati Santa Perawan Maria yang telah menampakkan dirinya kepada 3 orang gembala, Lucia, Yasinta, dan Francesco. Kita persembahkan dalam perayaan ini, kita semua dan iman kita, agar kita semakin mengasihi Kristus dan semakin mengasihi Santa Maria Bunda Allah. Seluruh intensi kita telah dipersembahkan kepada Tuhan di bawah kaki Bunda Maria. Kita persembahkan diri kita, keluarga kita, seluruh hidup dan karya-karya kita. Semoga Tuhan yang berbelas kasih menganugerahkan kemurahan-Nya untuk kita semua. Mari kita mengawali perayaan kita dengan mengakui segala dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, untuk menyatakan karya keselamatan-Mu di tengah-tengah dunia, Engkau mempersiapkan Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, agar dari rahimnya lahirlah penebus kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga kami yang ikut ambil bagian dalam perjamuan putra-Mu ini memperoleh keselamatan dan sukacita yang berlimpah. Terimalah doa-doa kami yang kami bawa ke hadapan hadirat-Mu bagi diri kami dan keluarga kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Wahyu. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu.
Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan sesuatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur antar bacaan dengan refren. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah hai putri, lihatlah, dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu. Sujudlah kepadanya. Refren, di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengan sukacita dan sorak-sorai, mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Refren, di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya.
Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia memperlihatkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sanak keluarga yang terkasih dalam Kristus, selamat sore semuanya. Kalau kita mengikuti peristiwa penampakan di Lourdes dan peristiwa penampakan di Fatima, maka kita melihat orang-orang yang terlibat dalam peristiwa penampakan itu adalah orang-orang kecil, orang-orang sederhana, orang-orang yang mungkin tidak mendapat tempat dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Santa Bernadette, ketika ia mendapat penglihatan penampakan Bunda Maria, ia datang dari keluarga yang biasa-biasa, bahkan diceritakan dalam sejarah bahwa pada waktu itu keluarganya berada dalam posisi ekonomi dalam situasi yang paling bawah. Demikian juga ketiga saudara, Francesco, Lucia, dan Jacinta adalah hanya penggembala domba yang sederhana. Tetapi justru melalui orang-orang sederhana seperti inilah Tuhan memakai mereka untuk mewartakan kemuliaan-Nya, untuk memperlihatkan diri-Nya melalui hamba-Nya, melalui ibunya Santa Perawan Maria. Demikian juga Bunda Maria adalah sosok yang sederhana, sosok yang biasa-biasa, sosok yang mungkin tidak diperhitungkan dalam kehidupan masyarakat Yahudi. Tetapi justru Tuhan menjatuhkan pilihan-Nya pada sosok wanita yang suci ini. Kita mohon rahmat Tuhan, semoga doa-doa Bunda Maria, kita semua memperoleh belas kasihan Tuhan, dan iman kita juga terus bertumbuh sebagaimana yang dimiliki oleh para kudus, Santa Jacinta, Santo Francesco, dan Beata Lucia. Semoga melalui teladan mereka kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebab kita bukanlah orang-orang yang hebat, tetapi orang-orang yang sederhana yang mau membuka diri kita untuk karya penyelamatan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah sana keluarga supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima persembahan umat-Mu ini, yakni roti dan anggur. Terimalah juga doa-doa kami yang kami bawa ke hadapan-Mu dengan perantaraan Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bagi diri kami sendiri, bagi rombongan kami yang mengadakan ziarah ini, juga bagi keluarga kami semua yang kami bawa dalam doa-doa kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dan memuliakan Dikau dengan pujian yang pantas pada perayaan Santa Perawan Maria ini. Dengan menerima sabdamu dalam hati yang tak bernoda, Dia diperkenankan mengandungnya dalam rahim yang perawan, dan dengan melahirkan Sang Pencipta, Dia menunjang gereja sejak awal mula. Dengan menerima pesan akhir kasih ilahi di bawah salib, Dia mengangkat sebagai anaknya semua orang yang oleh wafat Kristus dilahirkan untuk hidup ilahi. Dengan menggabungkan doanya pada doa para rasul yang menantikan janji-Mu, Dia tampil sebagai teladan gereja yang berdoa, dan setelah diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, dengan kasih keibuan, Ia mendampingi gereja yang berziarah, dan dengan penuh kasih sayang, Ia menjaga langkah gereja menuju tanah air abadi sampai tiba hari Tuhan yang mulia. Dari sebab itu, bersama para kudus dan semua malaikat, kami turut memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya kami berseru,
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan para Bapak Uskup serta semua rohaniwan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, anugerahkanlah berkat-Mu bagi kami semua rombongan pesiara ini, keluarga kami dimanapun mereka berada, yang kami bawa dalam doa-doa kami ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, keluarga kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
kami mohon agar kami yang Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah yang menampakkan diri, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, teristimewa Yasinta, Francesco dan Lucia. Sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu, semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Sanak keluarga yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia, lihatlah Dia yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan,
saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh."
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas perjamuan putra-Mu yang membawa hidup yang kekal ini. Semoga kami semakin mengimani Dia yang lahir dari Santa Perawan Maria, yang memberi hidupnya bagi dunia, agar kami semakin menyerupai Dia. Terimalah doa-doa kami yang kami sampaikan kepadamu bersama hamba-Mu Santa Perawan Maria, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Sana keluarga, seluruh hidup dan karya-karya kita, keluarga kita dimanapun mereka berada, yang kita bawa dalam doa-doa kita. Karena doa Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santa Jacinta, Francesco, dan Beata Lucia, kita semua dilindungi dan dibimbing dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sana keluarga yang terkasih, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.